Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Feby Tridiandi, asisten keperawatan dari SMK Muhammadiyah, dan ini teman saya Rita Nucayani. Kita berdua ini ditugaskan untuk melakukan penyuluhan tentang perawatan tali pusar terhadap bayi. Sebelumnya maaf Bu, nama Ibu siapa? Baik, Mbak, perkenalkan nama saya Moris. Saya selaku perawat yang ditugaskan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Umur saya 35 tahun. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 keperawatan. Baik Bu, saya masuk ke tahap materi pertanyaan. Saya mau tanya Bu, bagaimana sih caranya merawat tali pusar bayi itu supaya tidak terjadi infeksi? Begini Mbak, untuk membersihkan tali pusar pada bayi tidak perlu menggunakan alkohol, cukup menggunakan air biasa saja. Itu pun dibersihkan jika tali pusatnya kotor. Tali pusat itu tidak perlu menggunakan alkohol, cukup membersihkan dengan air, itu pun jika tali pusat kotor. Mengeringkan juga harus menggunakan kain yang lembut atau mengipasinya hingga kering. Sebelum melakukan perawatan tali pusat pada bayi, jangan lupa untuk mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Kalau gitu berarti kita membersihkannya tidak perlu setiap hari ya? Iya, tidak perlu setiap hari. Lalu kalau terjadi infeksi, cara mengatasinya gimana? Kan kayak kita ini kaum ibu-ibu yang di desa kurang paham materi kesehatan, jadi kadang cuma pakai air hangat jika terjadi infeksi. Lalu apalagi untuk ibu-ibu yang baru mempunyai anak pertama itu kan belum terlalu paham. Begini Mbak, untuk merawat tali pusat bayi yang sudah terkena infeksi, sebaiknya ibu melakukan pembersihan kulit di sekitar tali pusat setidaknya sekali dalam sehari. Jadi ibu tidak perlu sering-sering membersihkan tali pusat pada bayi. Dan yang kedua yaitu bersihkan tali pusat dengan air biasa dan keringkan dengan kasas yang steril atau kain bersih. Biarkan terbuka dan jangan tertutup. Dan yang terakhir yaitu hindari penggunaan antiseptik seperti alkohol, povidon. Bu, jika bayi baru posisi baru lahir, tali pusar masih basah, apakah bayi sudah dibolehkan memakai popok? Kan untuk berganti-ganti, untuk ibu seperti pekerja rumah tangga itu kan masih mengerjakan cucian, pasti kan nggak mungkin hanya melakukan penggantian celana bayi terus menerus. Jadi jika dikasih popok itu apakah sudah boleh? Belum boleh Bu, soalnya untuk sementara ini belum boleh ditutup, karena kalau ditutup bisa terjadi pembusukan atau... Ciri-ciri tali pusar yang infeksi seperti apa ya Bu? Begini Mbak, ciri-ciri tali pusat yang infeksi itu seperti ada nanah di tali pusat, 2 demam, 3 kulit di sekitar area tali pusat itu bengkak dan berwarna kemerahan, dan yang keempat yaitu tali pusat berwarna kuning atau berbau tidak sedap. Bagaimana sih Bu cara pusat bayi agar cepat kering? Begini Bu, caranya yaitu bersihkan sisa tali pusat yang sudah puput paling tidak 2 kali sehari setelah selesai mandi menggunakan air hangat. 2, yaitu kan kadang ada ya tali pusat tuh yang hitam. Itu disebabkan karena kemungkinan masih merupakan bagian dari proses atrofi tali pusat yang normal. Bisa juga warna kehitaman ini terjadi akibat penumpukan sel-sel kulit mati di sekitar area pusat. Gitu Bu. Menyimpan tali pusar bayi untuk apa sih Bu? Begini Bu, secara ilmiah tali pusat diketahui memang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit berat seperti talasemia dan leukemia, karena mengandung sel punca yang diketahui sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tersebut. Saya pamit ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.